termasuk golongan fasik semua hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini neraka jahanam. Jika makhluk ini berbohong, maka secara otomatis akan terpenggal lehernya. Gak usah mundur, maju kamu. Makhluk ini terkunci terantai Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat-sahabat dan subscriber Santri Andalas serta pemirsa dimanapun berada. Tak lupa kami mendoakan untuk semua agar selalu diberi kesehatan jasmani maupun rohani. Amin. Kemudian dilapangkan segala hajatnya, diberi kemurahan rezeki. Malam ini kita hadir kembali dalam sesi mediumisasi. Kali ini juga kita masih seputar ranah Minang. Kita mencoba menghadirkan yang mengetahui tentang sejarah seorang ulama besar yang ada di ranah Minang, yaitu Syekh Burhanuddin Ulahan, untuk bercerita tentang proses perjalanan beliau belajar agama hingga sampai terkenal dan mendunia menurut saya sebagai seorang ulama besar, ulama Thariqah, khususnya Thariqah Satariyah. Untuk itu kami mohon doanya pemirsa, semoga niatan kita, hajat kita ini diberi kemudahan oleh Allah sampai dengan selesai. Oke ya, Bangin, siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dalam izin kami sangat kecewa, saya minta dihadirkan siapapun yang bisa bercerita tentang ulama besar Syekh Burhanuddin Ulahan, yang untuk menceritakan tentang masa kehidupannya. Dalam izin beliau sangat kecewa, saya minta berpindah ke tubuh mediator Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu dengan siapa yang hadir di hadapan saya ini? Ya, saya Syekh Burhanuddin. Subhanallah. Pemirsa, ternyata yang dibolehkan hadir langsung beliau, ruhnya Syekh Burhanuddin. Selamat datang Syekh di Santri Andalas. Maaf kalau ada penyambutan kami yang kurang. Tidak apa-apa, kita akan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, Syekh. Syekh, kami ini sebagai anak cucu Syekh yang ada di Sumatera Barat ini sangat mengetahui tentang kemasyhuran cerita Syekh dalam proses mensiarkan agama Islam. Bahkan Syekh Burhanuddin disebutkan dalam sejarahnya ulama pertama yang menyebarkan Islam di bumi Minang ini. Kalau berkenan Syekh bercerita, dan yang boleh Syekh ceritakan sejak awal perjalanan Syekh, mulai dari sebelum
belajar beragama sampai menjadi ulama yang besar. Silahkan Syekh, kami mohon dibagi ceritanya. Waktu itu tanah Minang sudah ada memanut agama Islam, tetapi sedikit sekali dan belum paham Iya Syekh. ajaran-ajaran dan aturan-aturan daripada syariat-syariat Islam. Dan saya sendiri Iya Syekh. waktu itu mendalami ilmu agama kepada guru saya yang pertama sekali, Iya, siapa itu Syekh? Kalau boleh cerita. seorang ulama mufti dari Madinah. Ulama mufti dari Madinah. Benar. Yang dijuluki Syekh Madinah itu ya Syekh? Subhanallah. Iya. Beberapa tahun saya belajar dan saya ingin menambah dan mencari lebih dalam ilmu pengetahuan agama saya. Waktu itu masyarakat masih banyak yang belum memeluk agama Islam seperti saat ini. Waktu itu masih banyak yang belum memeluk agama Islam ya. Syekh, kalau boleh bertanya, dulu Syekh berasal dari mana? Masa hidup sebelum belajar agama, kota kelahiran Syekh gitu. Di ranah Minang ini Syekh. Iya. Lalu setelah Syekh belajar ke ulama mufti yang dari Madinah, saya mencari dan mendengar kabar kalau ada ulama besar, seorang sufi, seorang sufi yang ada di ranah yang bergelar Syekh Kuala itu ya, Syekh di ranah Aceh, atau Syekh Abdul Rauf Singkil. Syekh Abdul Rauf yang ada di sini. Iya. Saya lama berguru pada beliau. Berapa tahun Syekh? Hampir 20 tahun. Subhanallah, hampir 20 tahun Syekh berguru di Singkil ya. Saya banyak mendalami ilmu agama, baik syariat dan ajaran-ajaran tarekat yang dianut oleh beliau. Tarekatnya yang beliau, benar tarekatnya itu tarekat Satariyah dulu katanya ya Syekh. Benar. Benar. Iya. Tetapi kini yang tersambung. Oh, sekarang tidak ada yang tersambung maksudnya Syekh? Sudah Sudah putus.
Jadi setelah belajar tarikat dari Singkil, setelah kurang lebih 20 tahun, saya kembali ke daerah kampung kampung halaman, untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran-ajaran syariat, dan juga saya tanamkan dan saya ajarkan ajaran tarikat Satariyah. tarikat Satariyah. Minat dan kemauan pada masyarakat waktu itu minim dan kurang, karena ajaran Islam itu kan melarang semua kebiasaan budaya dan kebudayaan. Jadi banyak pertentangan. Banyak pertentangan juga ya, Syekh. Subhanallah. Jadi tidak semudah yang dibayangkan mereka dengan nama besar Syekh Burhanuddin Hulaan. Ternyata dalam proses mengajar pengenalan agama di Ranah Minang juga banyak sekali pertentangan juga ya. Banyak perkelahian, sampai ke perkelahian yang ingin menghalangi dan menghancurkan sarana tempat saya untuk mengajar. Jadi untuk menambah minat dan kemauan dalam belajar beragama, saya membangun tempat belajar semacam surau gitu ya. Nah, dan apa yang sekarang masih ada di kampung halaman Syekh di Ulaan itu, di situ saya. Jadi untuk sampai saat ini kan sepengetahuan saya Syekh secara jahiliyah banyak sekali penganut Thariqah Satariyah khususnya di daerah Pariaman sekitarnya, di tempat saya mengajar dulu. Iya, maksud yang saya ajarkan, yang saya ajarkan perlahan-lahan, walaupun waktu itu masyarakatnya pertentangan dan banyak belum mau minatnya, saya terus mengajak dan mencari apa yang menjadi daya tarik untuk masyarakat yang waktu itu, supaya mau mengenal ajaran itu ya saya. Ya saya juga melatih. Berarti apa sih? Kepandaian. Latihan bela diri. Jadi dari caranya latihan bela diri, kemudian mereka berminat dan diperkenalkan dengan ajaran Islam secara syariat dan thariqahnya saya. Dan Satariyah. Satariyah itu kan lebih menjurus pada kegaiban. Iya, Satariyah itu lebih kegaiban ya. Di samping bela diri, mereka juga belajar sarana-sarana untuk pengobatan juga ya saya. Jadi banyak juga pertentangan ternyata. Banyak
yang tidak terima dengan ajaran yang saya sebarkan waktu itu. Iya. Jadi tidak menerimanya mereka lebih karena kebiasaan mereka sehari-hari yang dilarang dalam ajaran syariatnya gitu ya. Waktu itu kan marak-maraknya ya perbuatan-perbuatan Iya. yang melanggar syariat Islam. Ya perjudian, Judi, mabuk, ya. Sabung ayam juga sih. Nanti lama-kelamaan mereka juga menyadari kalau apa yang telah mereka perbuat dan mereka lakukan sebenarnya kan itu salah. Ya. Jadi setelah dari Singkil, Syekh menyebarkan pulang ke kampung halaman. Ya saya diperintahkan beliau, Diperintahkan guru saya, Syekh Darab Singkil menyebarkan, mengembangkan selain ajaran syariat Islam, dan juga mengembangkan tarekat Satariyah. Iya, Syekh dulu waktu saya belajar di sana, kalau dari biografi yang saya baca tentang sejarahnya Syekh Burhanuddin Ulaan, itu kan Syekh nggak sendiri katanya. Apa benar ada teman-teman Syekh dulu yang ikut sama belajar ke Singkil? Benar ya, Syekh. Tetapi cuma saya yang dibayat beliau. Oh, cuman saya yang dibayat Satariyah. Iya. Berarti secara tidak langsung untuk meneruskan ajaran Satariyahnya ya saya. Itu pesan beliau. Selain mengembangkan, mengajarkan syariat Islam, juga mengembangkan ajaran tarekat Satariyah. Tapi secara umum saya melihat perkembangan tarekat Satariyah itu sangat besar sekarang khususnya di Ulaan dan sekitarnya, umumnya Pariaman lah itu sangat besar itu. Bahkan hampir semua mereka setiap bulan Safar sering mengadakan haul Syekh di sana. Dan artinya masih terus berjalan Syekh Satariyah di sana. Masih, tapi kan ya, artinya ajaran Syekh itu menurut saya cukup banyak diterima di sana saat ini hasilnya, dan banyak sekali mengenal Syekh Burhanuddin sebagai, alhamdulillah. Iya, walaupun seperti yang saya sebutkan, yang awalnya banyak penolakan, tetapi alhamdulillah perlahan-perlahan masyarakat yang dulunya penganut Hindu, Buddha, perlahan-lahan masuk dan banyak menitipkan anak-anaknya untuk belajar. Tarekat Satariyah itu banyak mengandung unsur-unsur tingkatan kegaibannya. Jadi di saat pengembangan ajaran tarekat Satariyah tersebut,
banyak pertentangan dengan sendirinya dari makhluk-makhluk fasik sudah pasti tentunya. Iya, iya. Dan satu lagi, masa itu kan banyak perdukunan. Jadi Jadi, nyambung pertentangannya. dengan sendirinya Pertentangan saya. pergerakan mereka itu. Iya. Saya, iya ya oke saya kalau boleh tahu sih dulu masa saya menyebarkan agama syariat Islam dan Thariqat Satariyah khususnya itu ketika Ranah Minang itu masih di bawah kepemimpinan raja ya. Masih bisa saya cerita saat itu kerajaan siapa? Karena kalau dari referensi yang kami baca, cuman kan kami nggak meyakini semua referensi itu benar. Makanya dengan kehadiran saya mudah-mudahan saya bisa bercerita. Silakan saja. Bisa disebut tidak ada pelarangan. Iya. Untuk pengembangan ajaran tersebut. Dipersilahkan ya saya. Kalau boleh tahu masa rajanya dulu, masa raja siapa sih? Atau Raja Pagaruyung saja dulu ya? Masa itu ya Sultan Paduka Raja itu memberi izin. Sultan Paduka Raja memberi izinnya silakan, tidak ada pengekangan. Bahkan didukung ya saya sama pemerintahan dulu ya? Didukungnya sih tidak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya, tapi tidak dilarang, silahkan. Lebih kurang begitu. Iya, iya. Bertarekat itu kuncinya kan hanya satu. Iya sih. Patuh, ikuti apa yang diperintahkan oleh Iya sih. Tawadu. Semakin kita bertanya, semakin timbul keraguan. Iya. Karena yang disampaikan ilmunya ilmu hakikat yang nggak bisa dicerna akal ya sih. Jadi semakin bertanya semakin kabur ya. Semakin kita bertanya dan mencari, semakin timbul keraguan dan ketidakyakinan pada diri kita. Jadi sekarang khususnya di Ulaan itu masih adakah murid-murid saya di sana? Penerus saya? Sama sekali tidak ada. Nanti jadi Oh iya. Ya yang jelas sekarang penganut Satariyah itu cukup banyak alhamdulillah di daerah sana ya saya. Dulu saya semasa saya mensiarkan syariat agama dan hakikat, itu adakah ulama-ulama lain yang semasa sama saya yang saya ingat saya? Ya Syekh Madinah itu ya sudah mengajar dan mengembangkan. Syekh Madinah itu langsung dari apa? Dari Arab ya? Benar. Kalau di referensinya dulu saya belajar sama Syekh Madinah itu di daerah apa ya saya? Tapakis ya saya? Di Nagari Lubu Alung kalau sekarang. Benar saya. Subhanallah. Saya mau bicara. Ya saya nanti setelah kita tutup tidak saya. banyak. Ya, cukup.
Beginilah pemirsa, kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.